Selamat siang Romo. Selamat siang. Teman-teman, di sini kita akan berbincang-bincang dengan Romo Roni. Romo Roni sendiri bertugas di mana, Romo? Saya bertugas di Seminari Menengah Mertoyudan. Ya. Nah, Romo, di sini saya ingin tahu pandangan orang Katolik mengenai moderasi beragama itu bagaimana sih, Romo? Oke, mengenai moderasi beragama, kita sebagai orang Katolik itu sadar sungguh-sungguh bahwa kita itu tidak tinggal sendirian di dunia ini, ya. Dan kita itu pada dasarnya orang Katolik, atau dari arti katanya Katolik itu kan artinya terbuka. Maka kita sebagai orang Katolik juga dituntut untuk memiliki keterbukaan. Dalam hal apa? Dalam hal juga termasuk moderasi beragama, karena kita itu, terutama konteks Indonesia, itu tinggal di dalam wilayah negara yang sangat multi religius. Ada banyak agama, ada banyak kepercayaan, banyak budaya juga. Maka kita sebagai orang Katolik saat hadir di suatu tempat juga perlu memiliki fleksibilitas tertentu untuk belajar agama lain dan juga terutama berelasi dan membangun persahabatan dengan agama lain. Itu. Terima kasih Romo. Nah, berarti moderasi beragama ini secara kesimpulannya itu sebagai jalan tengah gitu ya Romo? Atau bagaimana? Ya, dari kata arti katanya sendiri, moderasi itu yang memang berarti ada tengah, jalan tengah gitu. Jalan tengah, dan istilahnya jalan tengah kan tidak hanya jalan, tetapi kan di situ berarti kita harus masing-masing menyesuaikan diri. Ya, menyesuaikan diri, kita mau menyesuaikan diri dengan orang lain dan orang lain juga menyesuaikan diri. Jadi ada pertemuan di tengah-tengah, ada jalan tengahnya bagaimana masing-masing dari kita bisa membangun perdamaian di dunia kita ini, begitu. Jadi lebih pada kita membangun jalan tengah, tetapi juga kita mencari cara titik-titik mana yang bisa kita gunakan sebagai jalan kita untuk berdialog dengan yang lainnya. Mungkin seperti tadi, perdebatan-perdebatan yang tidak perlu itu seringkali di tataran ajaran agama A dengan B itu seringkali tidak bisa begitu saja didialogkan. Tetapi jalan tengah yang bisa kita lakukan untuk dialog antar agama seringkali adalah istilahnya dialog kehidupan, melalui kegiatan-kegiatan kecil, kerja bakti bareng misalnya, main olahraga bareng, lalu melalui kesenian bareng-bareng, bakti sosial bareng. Itu hal-hal dialog kehidupan yang remeh-temeh tetapi membantu kita satu gitu ya, ada jalan tengahnya itu, begitu. Untuk saat ini kita kan banyak sekali contoh-contoh konkret mengenai problem-problem yang ada. Banyak orang yang belum bisa memahami moderasi beragama, padahal moderasi beragama itu sudah menjadi tema umum atau menjadi hal yang sangat penting di kehidupan saat ini. Nah, untuk bagi teman-teman di luar sana nih Romo, yang belum paham mengenai moderasi beragama, pesannya apa Romo? Ya, untuk teman-teman, moderasi beragama itu menjadi bagi kita kompetensi dasar atau kemampuan dasar kita untuk hidup di tengah-tengah negara yang sangat multikultur dan punya banyak agama ini. Kalau tidak, kita itu akan menjadi orang yang tertutup, merasa bahwa diri kita benar, dan lalu di situ sedikit demi sedikit justru kita akan mati. Maka untuk teman-teman semua atau siapapun juga yang hidup di Indonesia ini dan juga di luar sana, moderasi beragama sangat penting dan kita bisa mengupayakannya melalui berbagai macam hal. Maka pesan saya adalah pandanglah perbedaan secara dewasa. Itu yang pertama, pandang perbedaan secara dewasa, hargai orang lain. Sebagaimana kita juga ingin dihargai orang lain, maka mari kita menghargai orang lain. Lalu yang kedua, kita tidak hanya dituntut untuk membangun toleransi dengan orang lain. Kalau toleransi itu kan lebih sempit ya. Jadi aku menghargaimu mau tidak mau karena kamu ada di sini gitu. Tetapi kita diajak untuk membangun solidaritas. Solidaritas itu berarti sehati seperasaan dengan orang lain, termasuk orang juga dari beragama lain gitu. Jadi dua hal itu yang bisa dilakukan begitu. Wah, terima kasih sekali Romo untuk saran-saran dan pesannya untuk kita semua. Berarti secara
boleh saya menyimpulkan sedikit ya, Ya. Romo? Berarti setiap individu atau komunitas beragama harus memiliki perannya gitu ya, Romo, dalam membangun moderasi beragama itu sendiri, menciptakan kedamaian supaya NKRI semakin istilahnya apa ya, damai gitu ya, Romo. Ya. Jadi bareng-bareng kita nyengkuyung membuat NKRI semakin rukun maju gitu ya, Romo. Ya. Semoga ini pesan dari Romo Sony, semoga dapat bermanfaat. Semoga NKRI dapat bersama-sama saling membangun toleransi, bermoderasi, seperti itu. Dan pokoknya NKRI selalu apa, Romo? Selalu jaya. Jaya. Terima kasih.